Saya dari dosen mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila dari PMPK UB. Kemudian saya juga lulusan dari Universitas Brawijaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Ilmu Komunikasi. Nah, saat ini teman-teman akan satu semester ini akan bersama saya di mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman bisa berkuliah secara lancar sebelum mendapatkan nilai juga yang maksimal. Nanti untuk masalah nilai, teman-teman ada beberapa unsur nilai. Yang pertama itu dari tugas, kemudian dari nilai kuis, dan juga nilai UTS-UAS tentunya. Jadi masih jadi jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan untuk tugas dan lain-lain. Jadi harus lengkap semua. Walaupun nilai UAS-nya bagus, tapi kalau nilai tugasnya ada yang kosong atau nol, maka akan mempengaruhi nilai akhir yang kalian dapatkan nantinya ya. Oke, itu aja dari saya pengantarnya. Langsung ke materi kita ya, ke pengantar kewarganegaraan. Sebentar, masih ada yang mau join. Oh ya, untuk nanti kalau minggu depan, saya harapkan ada on time nanti maksimal jam 13 saya masih mengizinkan kalian untuk join untuk masuk ke Zoom meeting-nya. Ya, langsung aja biar waktunya juga tidak termakan banyak waktunya. Nah, kewarganegaraan itu apa? Ada yang tahu nggak kewarganegaraan itu apa? Kamu teman-teman? Ada yang mau jawab? Kewarganegaraan itu sendiri sebenarnya dari kata warga dan negara. Nah, kalau Indonesia mungkin kalian sering mendengar itu WNI, istilah WNI dan WNA. WNI itu kan istilah untuk warga negara asli Indonesia, warga negara Indonesia. Kalau WNA, dia yang orang asing, atau yang mereka tidak mempunyai keluarga negara Indonesia. Nah, terus kenapa penting kita mempelajarinya? Adanya perubahan dinamika zaman, yang dari zaman dulu yang sangat tradisional, hingga zaman sekarang yang era modern. Dari mulai anak-anak sampai dewasa, itu terpapar oleh perkembangan zaman. Bukan terpapar COVID ya. Nah, zaman dulu perbedaannya adalah ada zaman kerajaan, kemerdekaan, di mana kita semua tuh lebih banyak untuk memikirkan perjuangan. Namun di masa sekarang masih berjuang, tapi kita menghadapi era globalisasi dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, kemudian media, lagi sekarang berkembang sosial media ya. Nah, untuk adanya muncul degradasi moral, di mana degradasi moral adalah penurunan kualitas moral dari individu yang ada di Indonesia. Contohnya adalah sikap individualisme, kemudian merasa persaingan yang tinggi, saling bersaing, namun dengan cara yang tidak baik tentunya. Kemudian kualitas tatap muka sekarang berkurang, apalagi di era pandemi ini, kita semakin jarang untuk bertemu orang. Orang lebih banyak dengan menggunakan teknologi. Walaupun belum pandemi, dulu juga kita lebih banyak menggunakan handphone daripada kita datang ke rumah orang. Nah, kalau zaman dulu kan kalau misalnya mau bertemu, kalau mau ngobrol itu harus bertemu. Kalau sekarang enggak, sudah ada teknologi. Kemudian, yang tadi perjuangan yang di awal zaman dulu ini, sekarang kita udah nggak ngerasa untuk berjuang, kita berjuang untuk diri sendiri, tapi kita lupa memperjuangkan Indonesia.
sehingga terjadinya krisis kebangsaan dan identitas. Kemudian kebanggaan kita sebagai warga negara juga semakin menurun. Nah, fenomena yang terjadi adalah degradasi moral oleh generasi muda terutama dalam hal kecintaan terhadap tanah air dan rasa nasionalisme. Sehingga anak zaman now lupa bagaimana untuk berjuang mempertahankan keutuhan NKRI. Berjuangnya bukan berarti kita terjun ke medan perang, tapi mempertahankan keutuhan dari berbagai ancaman. Nggak cuma dari penjajah, tapi justru dari dalam negeri sendiri. Munculnya perpecahan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Ini pokoknya ya. Pemikiran utamanya adalah kita menjadi warga negara yang baik. Kenapa kok anak kuliahan harus belajar ini? Karena masa-masa kalian inilah yang dulu mungkin selama kalian SD sampai SMA kalian belajar kewarganegaraan Pancasila. Namun di saat inilah kalian mulai bisa menilai secara langsung, terutama kalian yang sudah terjun ke masyarakat, entah itu di kampus, entah itu di lingkungan sekitar rumah kalian. Ini mata kuliahnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia ya, di mana untuk membentuk warga negara dengan rasa cinta kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, ini juga diperlukan agar semua warga negara tahu hak dan kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak, tapi juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Nah, ini urgensinya lagi untuk pembentukan karakter dari warga negara. Sebagai ontologi di pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku, di mana berjalan dinamis dan diharapkan dapat memberikan orientasi kepada mahasiswa tentang wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kemudian tentang hukum, penghargaan dan partisipasi pembangunan berdasarkan atas Pancasila. Definisi lainnya, secara etimologis ya, terdiri dari dua kata, warga dan negara. Di mana secara kesimpulan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa warga negara adalah penduduk, orang yang tinggal di sebuah negara, sebuah area yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara tersebut, di daerah tersebut. Nah, warga negaraan itu sendiri artinya adalah dalam bahasa Inggris citizenship, di mana merupakan sebuah sikap. Jadi kalau warga negara adalah bentuknya kita sebagai orang yang tinggal, namun keluarga negara adalah sikap kita, tindakan kita sebagai warga negara yang baik. Nah, untuk undang-undang, warga negara itu adalah suatu warga yang ditetapkan secara undang-undang sah. Contohnya apa? Ini adalah dengan kita memiliki KTP Indonesia. Nah, kalau untuk warga negara itu sendiri, pendidikan adalah sesuatu yang untuk dipelajari tentunya ya. Warga negara berhubungan dengan warga dan negara. Nah, ini ditujukan untuk membentuk peserta didik atau mahasiswa untuk menjadi masyarakat atau manusia yang memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Ini beberapa definisi lain, nanti kalian bisa baca. Banyak referensi lain sebenarnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kita next. Kita next dulu ya. Tentang Pancasila sebagai nilai dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, Pancasila as a basic value of citizenship education, di mana dasar kita saat belajar kewarganegaraan adalah Pancasila, di mana Pancasila menjadi nilai dasar dari apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sebagai warga negara. Nah, nilai adalah kualitas yang melekat pada objek. Suatu benda atau sesuatu apapun itu, ketika mempunyai kualitas atau bahkan bermanfaat, itu dia mempunyai nilai.
Perspektifnya ada dua, secara material maupun kepentingan atau motivasinya, kegunaannya. Kemudian nilai dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu muncul dari pengalaman kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila harus menjiwai serta menyinari dalam segala praktek kehidupan berbangsa dan politik, dan menjadi agar manusia bersosial dan manusia yang terkait dengan sekitar kita. Jadi kita sangat terpengaruh oleh attitude kita, apa yang kita laksanakan, perbuatan kita harus dipengaruhi oleh Pancasila, harus didasarkan pada Pancasila. Kalau memang kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita menyalahi Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila, berarti kita sudah melanggar nilai-nilai dari warga negara itu. Nilai pertama yaitu adanya pengalaman berketuhanan, dari sila ketuhanan, di mana kita harus saling menghargai, kemudian juga mempunyai kepercayaan. Kemudian nilai kedua adalah ada nilai etnis, agama, dan nasionalisme. Ibarat dua sisi koin, agama dan nasionalisme dan nilai etnis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ketika agama itu merupakan unsur dari etnis juga, di mana muncul di setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda. Dan itu kita harus saling menghargai. Nah, kemudian adanya munculnya dialog antar umat beragama. Dan agama juga didasari atau dijadikan sebagai fondasi dalam pembangunan atau industrialisasi. Jadi kalian bisa lihat di sini, dari individu personalnya aja tuh udah harus berdasarkan nilai ketuhanan. Kemudian ke sosial, ada nilai agama, etnis, dan nasionalisme muncul dari nilai lingkungan sekitar kita. Kemudian dari situ antar agama muncullah dialog. Kemudian yang terakhir adalah adanya industrialisasi. Semua pembangunan di Indonesia itu harus didasarkan pada Pancasila. Jadi tidak boleh lepas. Kemudian di sila kedua, humanity, nilai kemanusiaan, di mana ada dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Kodrat manusia adalah dia merupakan dia bisa berdiri sendiri dan merupakan suatu kesatuan yang merupakan kodrat atau pemberian dari Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, hak asasi itu tidak bisa diambil, di mana bersifat monopolaris juga yang meliputi watak kebijaksanaan, mempunyai sifat keadilan, kesederhanaan, serta keteguhan. Nah, hakikatnya itu adalah dasar dari terbentuknya hak asasi manusia di Indonesia. Di mana kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya hak masing-masing yang sudah secara alamiah diberikan Tuhan. Itu nggak boleh diganggu. Kita harus bisa menghargainya. Begitupun orang lain terhadap kita. Sehingga muncullah hak asasi manusia. Nah, prinsip anti-diskriminatif, di mana kita tidak boleh mengecilkan atau mengucilkan atau menjelek-jelekkan suatu kaum tertentu, golongan tertentu. Adanya sifat egaliter, kita merasa kita lebih hebat, itu tidak boleh. Terutama dalam hal perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Karena Indonesia ini kan negara majemuk nih, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak suku, jadi kita harus saling menghargai. Nilai kemanusiaannya itu juga harus saling dihargai, kita harus muncul. Kita harus menolong satu sama lain tanpa mengenal adanya unsur ras, unsur bahasa, dia dari mana, asalmu apa, pendidikanmu apa, tapi kita harus saling membantu. Itu prinsip dari hak asasi manusia. Kemudian di sila ketiga, adanya persatuan dalam kebinekaan, di mana keberadaan manusia sebagai modal sosial atau kapital sosial dan pembangunan, di mana unsur terpenting justru dari pembangunan bukan dari aset, bukan dari uang Indonesia yang kita miliki, bukan dari sumber daya alam, tapi dari mental, dari kerja keras dari manusianya itu sendiri. Apakah kita mampu untuk membangun? Itu yang menjadi modal utama. Kebinekaan dijadikan sebagai keberagaman di dalam suatu komunitas. Masyarakat multikultural di Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam etnis, kebudayaan, dan kemudian suku dan lain-lain ya. Nah, intinya yang di sini adalah letaknya terdapat pada gotong royong. Kalau tadi di sila kedua, poinnya ada kemanusiaan. Kita harus berempati,
kita harus mau membantu. Nah, di sila ketiga ini diwujudkan lagi dalam gotong royong, di mana kita harus saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan, kita tidak boleh membeda-bedakan yang sama seperti sila kedua, tidak sama juga seperti sila pertama, tidak boleh membedakan agama, suku, dan lain-lain, tapi kita harus saling membantu dalam bekerja. Gotong royong dalam hal apapun, di kampus, di dunia masyarakat, pekerjaan, masih banyak kita yang bisa kerjakan dengan satu sama lain. Di sini menekankan pada kebersamaan yang kuat untuk memecahkan atau melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Unsur pentingnya adalah nilai kesetaraan. Kalau tadi nilai kemanusiaan, kalau di sila keempat kesetaraan, jadi sama. Nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah, tapi kita sama-sama bekerja sama gotong royong. Oke, next ke sila keempat. Jiwa Pancasila adalah kekeluargaan. Di mana kalau tadi nih dari sila ke-1 sampai sila ketiga kita ada mengakui kebersamaan, perbedaan, tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain, harus ada kebersamaan. Nah, kalau sekarang kita kekeluargaan, lebih intim lagi, di mana kekeluargaan ini adalah jalan untuk mencapai musyawarah mufakat, di mana pasti setiap orang namanya berbeda-beda pasti beda pendapat. Nah, cara kekeluargaan inilah yang diambil untuk mengambil keputusan. Sifat manusia dalam hubungan dan kehidupan pergaulan manusia berdasarkan pada keluargaan. Nah, sila kelima adalah hakikat keadilan sosial, di mana keadilan sosial menyangkut seluruh. Jadi satu dari sila pertama sampai sila kelima ini tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman harus satu sama lain itu saling terkait. Ketika kalian menemukan suatu fenomena di masyarakat, itu nggak bisa kita kaji cuma dari ini sila pertama, tapi nggak, pasti ada sila keduanya. Ada mungkin sila keadilan sosialnya. Jadi saling terpaut ya. Jadi ketika kalian menganalisis, kalau saya memberikan tugas, kalian coba analisis dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau di sila kelima ini lebih luas lagi, banyak aspeknya, banyak sisinya, kehidupan orang banyak. Keutuhan itu terjamin atas keadilan yang distributif, merata. Jadi adanya keadilan pemerataan yang tidak hanya terpusat. Kalau dulu kita sentralisasi, hanya kota aja yang berkembang, tapi kalau sekarang semua pelosok daerah, bahkan daerah terpencil itu harus adanya keadilan, harus merata pembangunannya, dari mulai pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Keadilan juga harus berpihak pada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Jadi tidak boleh ada kelompok-kelompok yang semakin lemah. Oke, sudah selesai. Untuk pengantarnya sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Iya, permisi Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ade? Ya, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa menyalakan kamera karena kondisi yang kurang kondusif. Jadi, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Boleh saya bertanya? Silakan. Oh ya, oke. Pertanyaan saya tadi itu dijelaskan bahwa salah satu poin yang melatar belakangi kita harus menjadi warga negara yang baik itu adalah kurangnya rasa bangga dari warga negara Indonesia terhadap negaranya sendiri. Namun, yang saya lihat belakangan ini, rakyat Indonesia itu malah over proud atau terlalu bangga ketika ada negara lain yang menunjukkan perhatian terhadap Indonesia. Jadi, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya, rasa bangga seperti apa ya yang seharusnya kita kembangkan, sebagai warga negara yang baik? Karena menurut saya sifat over proud sendiri itu malah kurang enak ketika dipandang oleh negara lain, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Ade. Pertanyaannya bagus banget ya. Di mana memang ketika kita mempelajari kewarganegaraan, kenapa kok muncul ada yang degradasi moral yang dimana menurunkan rasa bangga terhadap tanah air, terhadap Indonesia. Karena ini efek dari adanya perubahan zaman. Nah, ketika perubahan zaman itu, apalagi era teknologi sekarang, muncullah pengaruh dari luar yang membawa pengaruh yang kurang baik, seperti yang dibilang tadi over proud, di mana negara lain mendukung Indonesia. Ketika negara lain semakin mengenal Indonesia, sekarang kan Indonesia sudah tidak
bukan negara yang diasingkan atau negara yang walaupun negara ketiga, tapi sudah cukup punya nama di internasional dalam berbagai aspek lah, entah itu dari ekonomi, entah itu dari pariwisata, atau bahkan dari entertainment-nya, dari hiburan, dunia hiburan. Nah, tapi rasa overpowered itu yang membuat degradasi justru. Kenapa degradasi saya katakan? Itu penurunan, di mana rasa bangga itu tuh apa? Bukan hanya sekedar kita luapkan dari kata-kata, tapi apakah rasa bangga itu sudah kita implementasikan atau kita wujudkan sebagai sebuah kewajiban kita sebagai warga negara. Ketika kamu bangga sebagai warga negara, apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia? Contoh kecilnya aja, ketika kamu bangga sebagai warga negara, apakah kamu sudah tertib bayar pajak misalnya? Ternyata masih banyak juga case-case di Indonesia yang mereka nggak peduli tuh, mereka nggak mau bayar pajak bahkan itu orang-orang yang punya duit ya istilahnya ya. Nah, kembali lagi memang ada beberapa orang yang mereka merasa bangga dan mereka sangat ingin memajukan Indonesia melalui berbagai aspek, nggak hanya di bidang ekonomi, mungkin di bidang di media ya, itu banyak sekali. Nah, itulah yang harus kita pilih-pilih, di mana saat kita bercermin terhadap diri kita bangga terhadap Indonesia, tapi apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melaksanakan hak kita dan sudah melaksanakan kewajiban kita? Ketika kita over melaksanakan hak kita, itu juga tidak baik, karena akan mengganggu hak orang lain, ya nggak? Ketika kita over proud terhadap Indonesia, apakah itu mengganggu kenyamanan dari warga negara lain? Kan bisa. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketika over proud, kita malah merendahkan negara lain. Itu yang kita hindari. Itu kalau dari saya. Sudah cukup? Atau ada mungkin mau tambahan dari teman-teman yang lain? Monggo silakan yang mau menanggapi. Gimana, Adek? Iya Ibu, jawabannya terima kasih banyak. Atau yang lain ada yang mau menanggapi mungkin? Kita sharing aja di sini. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan mau. Karena gini ya, kewarganegaraan itu memang sebuah ilmu, namun bukan ilmu yang saklek, bukan ilmu yang mutlak, bukan seperti mungkin kalian belajar, apalagi kalian dari MIPA ya, belajar teoritik, rumus yang dia udah nggak bisa digugat. Tapi kalau ini adalah ilmu yang fleksibel sesuai dengan kadang pendapat saya, pendapat kalian itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi monggo silakan kalau mengungkapkan pendapat, entah itu pro, entah itu kontra, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam hal ini. Oke? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kita ke tugas kalau gitu. Biar nanti kalian bisa mungkin apa ya, lebih speak up, kalian lebih mengeluarkan lagi apa yang kalian pikirkan. Kalau mungkin kalau sekarang masih malu-malu, it's okay. Tapi mudah-mudahan dengan tugas ini kalian bisa mengutarakan apa yang kalian pikirkan. Tugasnya adalah teman-teman membuat satu buah video singkat, durasinya maksimal 10 menit, minimalnya terserah mau ya 1 menit lah ya, jangan sampai di bawah 1 menit, atau ya kalau di bawah itu nggak masalah, dengan media apapun, dengan aplikasi apapun, nanti dikirimkan lalu Google Classroom akan saya buatkan. Kemudian videonya adalah tentang fenomena kewarganegaraan yang terjadi pada generasi muda. Mungkin mahasiswa, terutama mahasiswa ya, tapi boleh beda. Boleh kalian pilih generasi muda dalam aspek apapun yang kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikan deskripsi singkat atau caption, entah itu dengan berupa narasi, teks, ataupun narasi secara kalian announce secara langsung. Kalian sebagai presenternya atau kalian hanya voice over-nya aja, hanya background-nya aja. Buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin nanti kalian kumpulkan maksimal 1 minggu atau 1 hari sebelum pertemuan kita minggu depan, jadi hari Minggu ya terakhir, di tag 1 di Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Permisi Ibu, saya izin bertanya lagi. Jadi untuk fenomena kewarganegaraannya itu apakah bisa diberi contoh? Maksudnya apakah harus dalam aspek yang negatif atau seperti apa ya Bu?
Ini saya bebaskan, jadi nggak harus aspek negatif, boleh aja sebagai bentuk contoh warga negara yang baik yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya. Terus diberikan contoh fenomenanya, misalnya kalian hanya entah itu dari gambar, entah itu melalui video. Kalian boleh mengambil video atau gambar dari manapun, tapi jangan lupa kalian cantumkan sumbernya, misalnya dari YouTube apa, atau dari koran atau apa, dari media online apa, kayak gitu ya. Karena takutnya nanti kan diklaim oleh yang mau memberikan informasi tersebut. Jadi harus ada fenomenanya contohnya, boleh positif, boleh negatif. Terus kalian berikan opini terhadap fenomena tersebut. Itu. Cukup jelas? Jelas Ibu, terima kasih. Sama. Yang lain ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan kita. Nanti kalian bisa baca materinya lagi dan juga nanti kalian bisa lihat kontrak kuliah kita. Maksudnya apa sih yang supaya berjalan dengan lancar ya? Seperti apa misalnya untuk presensinya, kemudian juga untuk pengumpulan tugas, nilai-nilai apa aja yang menjadi kriteria, kemudian buku-buku referensi apa aja ada di silabus dan materi sama satu semester. Itu aja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau salah kata juga saya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu.